Puji Tuhan Bapak Ibu, kasih Tuhan, Shalom semuanya. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Pada saat ini mari kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Allah kita. Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Biarlah setiap kita boleh memberikan yang terbaik bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Kau yang sudah mati dan menyerahkan hidup-Mu bagi setiap kami Tuhan, supaya setiap kami boleh diselamatkan Bapa. Pada saat ini kami boleh bersehati bersama menaikkan pujian, pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Mari angkat pujian bagi Tuhan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin Tuhan, di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan, ku sembah Kau
lidah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sembah, mari tinggikan, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan, Engkau besar. Oh, kami memuji-Mu Allah, kami Puji Tuhan, kita terus memuji Allah kita yang ajaib. Mari kita bersama satukan hati kita memuji Tuhan kita pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku datang
Shalom saudara-saudara, hari ini hari yang spesial buat kita, yaitu hari Jumat Agung. Saya akan sampaikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berada di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin. Nah saudara, kematian Kristus di Bukit Golgota sangat berarti buat kita sebagai orang yang percaya. Bahkan sebetulnya iman Kristen ini dimulai dari kematian Kristus. Ada yang menganggap bahwa Kristen itu aneh. Mengapa orang mati kok dirayakan? Kematian kok diperayakan?
Biasanya agama-agama lain merayakan hari kelahiran nabinya, hari kelahiran nabi menerima wahyu, dan seterusnya. Karena hari kelahiran dan pewahyuan itu dianggap sebuah tonggak sejarah dari pelayanan seorang nabi. Tetapi hari kematian tidak pernah dirayakan. Kenapa? Karena kematian adalah akhir dari pelayanannya dan akhir dari kehidupan. Jadi sejarahnya berhenti sampai di kematian. Namun bagi orang Kristen, kematian Kristus merupakan awal dari sejarah penyelamatan yang besar bagi dunia. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Nah saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, hal yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang kelima ayat 7-8 berkata begini, sebab tidak mudah seorang yang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, saya mengambil tema Jumat Agung ini adalah pengorbanan yang terbesar. Hari ini kita kembali mengingat akan pengorbanan Kristus yang begitu besar dan Yesus mati di atas kayu salib. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan tentang hal ini. Bagaimana tentang Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Yang pertama, salib adalah tempat di mana Yesus mengucapkan pernyataan kasih yang terbesar. Di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya, Yesus dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34 berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka yang telah menganiaya aku, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Biasanya orang-orang yang disalibkan, mereka mengeluarkan kata-kata kutukan, kata-kata caci maki dan kemarahan, serta disertai dengan penyesalan. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus sangat menderita, tetapi Yesus bisa mengeluarkan kata-kata pengampunan. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, bahwa di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37, 38, 39, orang-orang Farisi dan imam-imam datang kepada Yesus. Dia bertanya, lalu inilah jawaban Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sebetulnya ada dua, satu hal yang sangat penting, yaitu hukum kasih. Saudaraku yang Tuhan kasih, bukan kebetulan pada Jumat Agung tahun ini Tuhan izinkan bangsa ini berada dalam kekelaman, dalam keadaan yang mencekam karena wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia. Sampai hari ini korban yang meninggal dunia karena COVID-19 ini sudah hampir mencapai 40.000 orang di seluruh dunia. Imbasnya adalah dengan adanya himbauan dari Presiden Jokowi bahwa kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Imbasnya bagi pekerja informal, sopir angkot, Gojek, Grab, dan pekerja harian yang tidak mendapatkan penghasilan. Apalagi menjelang bulan puasa, saudara-saudara kita yang akan menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Biasanya gereja memberikan bingkisan lebaran kepada para tukang sapu jalan, para security yang ada di komplek kita. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa tahun ini gereja harus akan mempersiapkan bingkisan lebaran yang lebih lagi. Sekaranglah waktunya di mana kita sebagai orang percaya menunjukkan kasih Kristus melalui perbuatan kita, mengasihi sesama manusia, mengasihi lingkungan kita. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa kita bersama-sama beberapa minggu ini sampai di Paskah Hari Kebangkitan, kita menghimpunkan dana untuk kita berikan
kepada lingkungan kita, penyataan kasih dari kita semuanya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada manusia, seperti yang dinyatakan oleh Yesus. Nah saudara, yang kedua, di atas kayu salib, Yesus rela dihina dan dihujat, supaya kita beroleh belas kasihan Allah. Di dalam surat Markus, pasal 15 ayat 29 berkata begini, orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus sambil menggelengkan kepala, dan mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan membangunnya dengan kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Saudaraku yang Tuhan kasih, seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus berkata, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu. Itu dalam Lukas pasal 23 ayat 39. Dengan nada ejekan, dengan nada mengejek, kalau engkau juru selamat, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Saudaraku yang Tuhan kasih, tetapi penjahat yang di sebelah kanan Yesus berkata dalam ayat 42, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau sudah datang sebagai raja. Perhatikan, penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa Yesus di atas kayu salib menyatakan belas kasihannya kepada orang yang sama-sama disalib. Belas kasihan Allah turun atas orang yang hancur hati dan mau mengakui dosa-dosanya. Di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan yang berkenan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa orang yang di sebelah Yesus itu berkata, Yesus, ingatlah aku. Dia tidak berkata Tuhan ampuni aku, tetapi saya percaya bahwa ketika dia berkata begitu, hatinya hancur dan remuk. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, lalu Tuhan berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di taman di dalam Firdaus. Saudara, masalah dosa adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara manusia. Banyak orang berpikir dengan berbuat baik, dengan berderma, dengan berpuasa, dosa dapat dihilangkan, dihapuskan. Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata, segala kesalehan manusia seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan. Hanya kita membutuhkan belas kasihan Allah, sungguh-sungguh mencari wajahnya dan berkata kepadanya, Yesus, ingatlah aku. Saudara, hari-hari ini marilah kita berkata, berseru kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah aku. Biar belas kasihan Tuhan datang kepada kita semua sebagai orang-orang yang senantiasa mengandalkan Dia. Hal yang terakhir, yang ketiga, Yesus rela menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa, digantung di atas kayu salib. Saudaraku, supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Kata dibenarkan dalam bahasa asli memakai kata dikaio atau dikaiosis, yang artinya dijadikan benar atau dibebaskan. Istilah dikaio ini dipakai dalam satu pengadilan. Dalam pengadilan itu ada hakim yang mengadili, ada terdakwa yang diadili, ada jaksa yang menuntut, dan tentunya harus ada pembela di dalam pengadilan itu. Nah saudara, ketika kita diadili, iblis menuntut, tapi Yesus berkata, Dia sebagai pembela kita. Saya minta orang ini dibebaskan. Segala kesalahan dan dosa-dosanya telah aku tanggung di atas kayu salib.
Dan ketika orang ini dibebaskan, itulah yang dimaksudkan dengan dikaio, dibebaskan atau dijadikan benar. Orang yang salah dijadikan benar. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana kesalahan kita, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Yakinkan hal itu, bahwa penjahat yang ada di sebelah dia aja tadi diampuni oleh Tuhan, diberikan pembebasan oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Salib adalah tempat di mana para penjahat dan kriminal digantung di atas langit dan bumi. Biasanya orang-orang yang digantung itu matinya antara 5 jam sampai 7 jam. Tetapi Yesus, karena waktu dia memikul salib, dia berjalan dalam jalan salib itu 2,5 kilometer perjalanannya menuju ke Bukit Golgota. Darahnya sudah habis, dia dicambuk, dia ditombak. Begitu dia disalibkan, hanya 2 jam lebih, akhirnya dia mati. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, Yesus tergantung di salib karena dia menanggung semua dosa manusia. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 berkata, 700 tahun yang lalu sebelum Masehi, 700 tahun sebelum Masehi, dia telah menubuatkan. Dia sangat dihina dan dihindari orang, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Padahal penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dia dipukul, dia ditindas, padahal kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Dia ditikam, diremukan karena kejahatan kita. Dia seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian dan matinya di antara penjahat-penjahat. Yesus menjadi korban penebus dosa supaya kita dijadikan benar dan terbebas dari hukuman kekal. Saudara, Jumat Agung ini kita merenungkan kembali, mengingatkan segala kebaikan Tuhan. Hari ini Jumat Agung kita ada di rumah, mengucap syukur dan menghargai pengorbanan agung yang telah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Ada 3 hal yang kita perlu renungkan pada hari ini tentang pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Yang pertama, di atas salib Yesus mengucapkan pernyataan kasih yang teragung. Bapa, ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, di atas salib Yesus menyatakan belas kasihannya kepada orang yang hancur hati dan mengakui dosa-dosanya. Yang ketiga, di atas salib Yesus menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa minggu depan kita mempersiapkan Paskah di rumah. Sambil mempersiapkan Paskah itu kita berdoa, terus berdoa. Dan saya percaya bahwa kebangkitan Kristus mempunyai arti yang sangat luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam Jumat Agung ini Tuhan mengingatkan kami tentang salib-Mu. Bagaimana pengorbanan yang terbesar yang Tuhan kerjakan buat hidup kami umat manusia, orang-orang yang berdosa. Dan kami percaya firman-Mu yang telah dijabarkan, dibentangkan pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu tertanam dalam hati kami masing-masing yang mendengarnya. Firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pujian, hormat, syukur bagimu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini hari yang spesial buat kita, di mana Jumat Agung ini tidak seperti yang biasanya. Kita merayakannya di rumah, memperingatinya di rumah. Dan saya akan memimpin saudara untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus dari tempat ini, dan saudara ada di rumah. Saudara yang memiliki anggur atau air teh atau roti atau biskuit apa saja yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, mari kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Saudaraku, pada malam perjamuan terakhir, 1 hari sebelum Yesus disalibkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Yesus mengambil roti dan mengucap berkat serta mecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat
roti yang saudara pegang di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara, angkatlah cawan anggur di tangan kananmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Dan bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi dosa-dosa kita? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat persekutuan yang indah pada saat ini Tuhan, di Jumat Agung ini. Kami boleh bersekutu dalam Engkau ya Tuhan, sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus pada hari ini ya Tuhan, di mana tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan sudah curahkan buat kami. Dan hari ini kami memperingatinya. Kami mengingatnya akan segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami percaya bahwa tubuh dan darah Kristus memberikan kekuatan buat kami semuanya. Tuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit di rumah dimanapun dia, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mujizat-Mu Kau nyatakan sekarang ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa hari-hari ke depan
khususnya untuk Paskah ke depan, minggu ke depan ya Tuhan, di mana Engkau bangkit dari antara orang mati. Mampukan kami semua umat-Mu ya Tuhan, untuk kami bersiap-siap, untuk kami berdoa dan berjaga-jaga. Dan kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan dan kemuliaan Tuhan nyatakan setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap anak-anak-Mu yang senantiasa berdoa dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, untuk roti ini ya Tuhan, untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami percaya berkat-Mu senantiasa atas kami semuanya. Sekarang saudara, terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata, amin.